Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bermuajahah, berkumpul kembali di masjid atau musala yang semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali turun kepada mereka rahmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala liputi dengan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala utus malaikat untuk menaungi dengan sayap-sayapnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut namanya di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Keutamaan yang besar, semoga keutamaan ini bisa kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas satu kajian yang ini dekat atau yang akan datang di tengah-tengah kita. Bukan berkenaan dengan puasa, bukan dengan berkaitan dengan puasa, karena puasa sudah sering kami rasa, maka kita bahas berkenaan dengan zakatul fitri, zakat fitrah. Secara bahasa atau tulisan, zakatul fitri, fa ta ra. Ada juga yang menyebut dengan zakat fitrah. Jadi zakatul fitri itu diambil dari zakat makanan. Fitr itu makanan.
Dan zakat fitri ini, zakat fitrah, penamaannya berkenaan dengan waktu menunaikannya. Kapan menunaikan zakat fitrah? Ketika datang hari raya Idul Fitri. Maka nanti insya Allah kita sebutkan kapan seorang diwajibkan zakat fitrah, terkena kewajiban zakat fitrah, kapan seorang itu terkenanya. Ini kaitan dengan Idul Fitri. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan zakat fitrah itu adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di tahun kedua Hijriah. Jadi banyak syariat di tahun kedua Hijriah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu, kaitan dengan puasa. Puasa itu pensyariatannya bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian zakat mal, penyempurnaan syariatnya di tahun kedua Hijriah. Dan zakat fitrah itu juga disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Maka luar biasa, ini memiliki rangkaian-rangkaian yang tidak kemudian memiliki makna, pasti memiliki makna. Ada hikmah di sana. Di antara hikmahnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan itu setelah Nabi menggembleng sahabat dengan iman. Jadi Nabi dakwah berapa tahun, Bapak Ibu? Dakwah Nabi berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun ini dibagi dua, Madinah dan Mekah. Di Mekah itu berapa tahun? 13, sisanya 10. Berarti 10 tahun di Madinah diambil 2 karena 2 tahun Hijriah, tahun kedua Hijriah, berarti 8 tahun. Maknanya 13 tahun ditambah setahun atau 2 tahun belum ada syariat zakat fitrah. Apa hikmahnya? Adalah penanaman iman. Ketika seorang beriman, imannya naik, imannya tinggi, ya, maka syariat ketika disampaikan kepadanya, dia langsung menerima. Itulah pentingnya bagi kita dalam hal ini mencontoh Nabi untuk kita praktikkan kepada anak cucu kita. Dahulukan pendidikan iman. Ketika mereka beriman, datang perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mereka akan melaksanakannya. Jamaah yang dirahmati Allah, dan zakat fitrah itu dasar pensyariatannya adalah dalil dari Abdullah bin Umar. Jadi karena pembahasan kita itu fikih, perlu dalil. Dalilnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu atau anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadhana, mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan. Maksudnya habis bulan Ramadan ada syariat zakat fitri atau zakat fitrah. 'Alan nasi, wajib bagi setiap manusia. Kira-kira manusia di sini apakah seluruh manusia? Tidak. Tapi muslim. Sa'an, 1 sa'. Nah, ini nanti kita bahas. 1 sa' itu kan ukuran takaran. Sa' ini takaran. Sedangkan makanan pokok yang hari ini kita konsumsi yaitu beras, ukurannya bukan ditakar tapi ditimbang. Oleh karenanya ulama berbeda pendapat jika membawa takaran ke timbangan. Karena di zaman Nabi takaran dengan sok takaran. Kalau dengan timbangan ada yang nanti 2,5, ada yang 3 kilo, kan begitu. Bermacam-macam. Kenapa? Sekali lagi karena di zaman Nabi takaran, jika kemudian dialihkan ke timbangan berat, berarti di sini mesti ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kurma saja ketika ditakar
kemudian dengan beras dengan takaran yang sama memiliki berat yang berbeda. Kurma ditakar dengan satu takaran, beras ditakar dengan takaran yang sama, itu memiliki hasil yang berbeda. Ya, makanya ulama berbeda pendapat, insya Allah nanti kita bahas. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis ini. Satu sok, ya, min tamrin, apa tamr? Kurma. Karena makanan di zaman Nabi itu kurma, ya. Au sa'an min syair, atau satu sok dari gandum. Jadi makanan saat itu kurma, gandum, ala kulli hurrin, wajib bagi setiap orang yang merdeka. Siapa merdeka Bapak Ibu? Kita semuanya. Lawan dari merdeka adalah budak. Nggak ada sekarang budak. Budak itu ada karena peperangan. Berikutnya, au abdin, budak. Jadi budak merdeka semuanya wajib. Dzakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, dari kalangan orang Islam. Orang Islam. Jadi merdeka atau budak, laki-laki, perempuan, ini ada yang belum kebahas ini Bapak Ibu. Apa? Sogirin au kabir, dewasa atau anak kecil. Jadi walaupun dia baru lahir, tetap sudah dikenakan wajib zakat atasnya, walaupun baru lahir. Jadi nggak harus, yang penting masih ada nyawa. Masih ada nyawa, dikenakan kepadanya, atasnya harus dikeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Zakat fitrah kaitannya bukan dengan harta, tapi zakat fitrah kaitannya dengan jiwa. Jadi berapa jiwa yang ada, itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk zakat fitrah bagi anggota keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya. Jadi kalau kita, kenapa Bapak Ibu zakat fitrah? Karena zakat fitrah itu adalah kewajiban. Kenapa Anda mengatakan wajib? Dalilnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang harus kita keluarkan? Yang harus kita keluarkan adalah makanan pokok yang tidak terlalu buruk dan tidak terlalu bagus. Kalau bagus nggak apa-apa, tapi nggak boleh terlalu buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang akan hal itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkanlah infak dari yang baik, dari apa yang telah kalian cari dengan niaga atau yang lainnya, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami tumbuhkan dari bumi. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum biakhidhi, dan janganlah kalian pilih yang buruk untuk diinfakkan sedangkan kalian nggak mau ngambil. Jadi dalam zakat, nah ini penting saya jelaskan, infak itu tidak boleh dari yang buruk. Jadi bagaimana maksudnya? Ayat ini berbicara tentang shadaqatun wajibah. Biar saya agak gerak, nggak terlalu dingin, saya tulis ini Pak. Shadaqatun wajibah. Ada shadaqatun, bahasa Indonesia saja, sedekah wajib sama sedekah sunnah. Sedekah wajib sama sedekah sunnah. Baik, sedekah wajib itu adalah zakat.
Zakat ini ada dua, harta sama zakat fitrah. Termasuk fidyah. Fidyah kan wajib Bapak Ibu. Wajib, yang bayar fidyah itu wajib bagi orang yang atau kafaroh. Kena kafarot, wajib. Sodakoh sunnah selain wajib. Maka dalam sodakoh wajib tidak boleh dengan yang jelek. Tapi kalau sodakoh sunnah boleh dengan yang jelek. Contoh, beras yang buruk itu apa namanya Pak? Beras. Kita nggak sebut nama Pak ya. Ya beras yang kalau kita pegang masih tersisa putih-putihnya di tangan itu. Sudah banyak ulatnya misalkan. Terus sudah nggak bentuk beras, pecahan-pecahan, kan begitu. Pertanyaannya, apakah beras begini boleh digunakan bagi kita untuk zakat fitrah? Tidak, kecuali kalau memang dia makannya beras itu. Saya rasa, mohon maaf, setidak mampunya orang khususnya di Lampung sini, insya Allah dia masih mampu membeli beras lebih bagus daripada itu. Jadi dia beli, maka nggak boleh zakat fitrah dengan beras yang semacam itu. Karena zakat fitrah sedekah wajib. Tapi kalau ada peternak ayam, kita kasih ke bapak peternak, Pak, ini saya punya beras, silakan Pak untuk ayam bapak. Atau mau bapak makan juga nggak apa-apa. Pertanyaannya, apakah boleh yang seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena yang kedua sedekah sunnah. Jadi kita agak lebarkan sedikit. Sedekah baju bekas boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh, karena baju bekas sedekah sunnah. Tapi kalau sedekah wajib enggak boleh, yaitu zakat harta, zakat fitrah, fidyah, tidak boleh dengan yang jelek. Minimal yang kita sukai, kita konsumsi. Lebih bagus lagi dengan yang jenisnya yang bagus. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan zakat atau dalil zakat fitrah tadi. Berikutnya, syarat seorang wajib zakat fitrah. Kapan dia wajib mengeluarkan zakat fitrah? Jadi ada orang yang nggak wajib. Nah, ada orang yang wajib harus mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Ada syaratnya 3. Yang pertama Islam. Yang pertama syaratnya Islam. Islam. 2. Melalui waktu maghrib tanggal 1 Syawal. 3. Memiliki kelebihan dari persediaan yang dia punya, persediaan makanan untuk hari Id dan malamnya. Bukan 3 hari Pak, hari Id dan malamnya saja. Baik, ini 3 syarat seorang diwajibkan zakat fitrah. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama Islam. Maka orang yang bukan Islam tidak wajib zakat fitrah. Contoh, ada seorang kakak orang mu'alaf, dia mu'alaf masuk Islam. Bapak ibunya kafir. Bapak ibunya nggak mampu. Ketika datang Idul Fitri, Ramadan, malam Id, pertanyaannya, apakah anak ini wajib zakat fitrah untuk kedua bapak ibunya? Tidak, karena bapak ibunya kafir.
Atau seorang kakek yang punya cucu. Kakek punya cucu. Anak kakek ini kafir. Kakek, seorang bapak atau laki-laki punya anak, nikah, keduanya ini kafir. Kemudian punya anak, kedua orang ini punya anak bayi umur 1 bulan. Pertanyaannya, apakah kakek tadi yang muslim mengeluarkan zakat fitrah untuk kedua anaknya? Enggak, anaknya kan kafir. Cucunya kan masih kecil. Cucunya juga tidak. Kenapa? Karena di dunia, dalam hukum dunia, anak mengikuti agama bapaknya. Anak mengikuti agama orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya kafir, anaknya dianggap kafir. Perkara nanti dia meninggal dunia, di akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti menguji anak ini, kira kalau dia mampu menjawab maka dia masuk surga. Tapi hukum di dunia dia dihukumi kafir. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama Islam. Dia wajib zakat fitrah. Kalau tidak atau non-muslim kafir tidak wajib, kecuali yang dia murtad. Murtad. Jadi kalau ada orang murtad, ya, kemudian Islam murtad lewat melewati Idul Fitri, maka tetap wajib. Jadi bagaimana? Ketika masuk Islam bayar hutang. Ini orang yang murtad. Kalau orang kafir nggak wajib. Jadi kalau dia masuk Islam tidak wajib untuk membayar zakat fitrah yang telah dia tinggalkan karena dia kafir. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Islam. Karena Ibnu Umar tadi mengatakan minal muslimin. Jadi ini muslim ini kata kunci. Selain muslim tidak wajib. Yang kedua, melalui waktu maghrib tanggal 1 Syawal. Umurnya melalui maghrib tanggal 1 Syawal. Maghrib itu maksudnya terbenamnya matahari. Umur dia melewati terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu kapan kira-kira Bapak Ibu? Ketika hilal terlihat. Dan hilal tidak akan mungkin terlihat kecuali matahari terbenam. Jadi kalau ada orang, saya melihat hilal kapan? Jam 5 sore. Dusta, tidak diterima itu persaksiannya. Maka hilal dilihat setelah matahari terbenam. Jadi kalau umur dia melewati maghrib terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal malam takbir, berarti wajib atasnya zakat. Contoh, ada orang laki-laki, seorang anak yang mungkin umurnya sudah 10 tahun. Bapaknya wajib menunaikan zakat atas anak ini. Tapi qadarullah, anak ini meninggal jam 5 sore tanggal 30 Ramadan. Apakah bapaknya wajib menunaikan zakat fitrah atasnya? Tidak. Kenapa? Umurnya belum melewati maghrib tanggal 1 Syawal. Contoh lain. Ada seorang anak 10 tahun juga meninggal jam 9 malam. Malam takbir. Meninggal dunia jam 9 malam. Apakah bapaknya wajib menunaikan zakat fitrah atasnya? Wajib. Kenapa? Karena umurnya melalui maghrib. Contoh lain. Berbeda dengan orang yang punya istri, hamil, istrinya lahiran jam 10 malam takbiran. Malam takbiran, ini misalkan sudah masuk 1 Syawal. Takbiran tadi kita sudah lihat sidang isbat di TV, besok 1 Syawal. Kita punya istri lahiran jam 10 malam. Apakah kita wajib menunaikan zakat untuk anak kita? Tidak wajib. Kenapa? Karena umur dia tidak melewati maghrib 1 Syawal.
Betul-betul enggak Bapak Ibu? Enggak, insya Allah. Namun kalau mau menunaikan itu boleh apa tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Tapi wajib atau tidak? Tidak wajib. Kenapa boleh? Karena Utsman bin Affan pernah menunaikan zakat fitrah atas nama janin. Jadi dia belum lahir tapi Utsman sudah menunaikan zakat fitrah atas nama dia. Ya walaupun belum diberi nama, maksudnya atas nama itu karena jiwa ini yang masih di perut. Ini hukumnya boleh tapi tidak wajib. Jadi sekali lagi umurnya melewati maghrib 1 Syawal. Insyaallah dengan kaidah ini kita tahu kalau ada orang meninggal lahir jam 5 sore. Anak kecil baru lahir jam 5 sore tapi kemudian meninggal jam 8 malam. Apakah wajib bapaknya menunaikan zakat fitrah? Wajib karena melewati waktu maghrib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau lahirnya pas maghrib, namanya azan maghrib. Nah, kalau lahirnya pas maghrib gimana? Ya, kalau lahirnya pas maghrib, maka kehati-hatian lebih baik tunaikan zakat fitrah. Karena hukum asalnya dia mendapatkan waktu maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu apa? Ayyujada ladaihi fadlun minal mal. Dia punya kelebihan makanan. Ya, yazidu ala qutihi wa quti iyalihi fi yaumil id wa lailatihi, yang itu melebihi simpanan, ya, persiapan simpanan untuk dia dan untuk orang yang ditanggung nafkah sehari di hari id dan di malamnya. Jadi kalau dia nanggung nafkah dirinya dan istri serta anak berapa? 3. Berarti berapa jiwa? 5. Butuh berapa kilo beras sehari? Kalau sehari cukup misalkan 2 kilo, sedangkan dia punya di rumah itu 20 kilo beras, berarti dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun rumahnya sederhana, walaupun dia tidak wajib zakat mal, walaupun tidak punya pekerjaan, nggak punya pekerjaan tapi punya beras 20 kilo, sedangkan kebutuhan dia di hari dan di malam id cuma misalkan 4 kilo, misalkan cuma 4 kilo, berarti sisanya berapa? 16 kilo. Berarti 16 kilo itu tambahan dan dia wajib zakat fitrah. Ini dihitung miskin atau mampu ini Pak, Bu? Miskin atau mampu? Miskin, karena tadi dia nggak ada pekerjaan. Sehingga orang yang seperti ini walaupun mengeluarkan zakat fitrah, dia boleh menerima zakat fitrah. Jadi dalam Islam itu ada satu orang yang wajib mengeluarkan tapi boleh menerima zakat fitrah karena dia miskin tapi punya beras. Kalau di kampung-kampung itu kan kadang-kadang banyak ya orang miskin tapi dia punya beras banyak. Kenapa? Buruh panen di sawahnya fulan sehingga dapat upah, disimpan di rumah. Dia sudah wajib zakat fitrah tapi dia miskin sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah dan dia dapat zakat. Dengan syarat jangan sampai dia dapat apa yang dia keluarkan. Contoh, dia zakat fitrah dengan plastik, tulisannya apa kira-kira? Ini tulisan ini, saya nggak apa sebut merek Pak sini Pak ya. Tripanca misalkan, plastik tripanca. Dia ikat, cuma punya dia saja plastik tripanca itu. Dia kasihkan ke panitia, sama panitia dibagi. Dia termasuk dalam daftar orang miskin. Dia dapat. Apakah boleh? Tidak boleh karena itu beras dia. Jadi sama saja dia nggak menunaikan zakat kan begitu. Maka bolehnya dari mana? Boleh dari milik yang lain, milik orang lain. Misalkan sama-sama miskin tapi punya beras. Ini ngasih ke tetangga, tetangga ngasih ke sampingnya. Saling memberi, saling menerima.
maka itu tidak mengapa. Jadi dalam zakat fitrah ini Masya Allah, kalau zakat mal kan orang yang mengeluarkan nggak mungkin dia mendapatkan zakat karena dia orang kaya, mampu, tidak masuk fakir dan miskin. Tapi dalam zakat fitrah, orang miskin pun kadang-kadang tetap wajib zakat. Kenapa? Karena punya persediaan makanan di rumah. Ini kata kuncinya atau rumusannya. Jadi makanya butuh iman tadi Bapak Ibu. Kalau nggak punya iman, ya sudah kucing-kucingan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nggak mungkin dibohongi. Tapi orang yang punya iman sadar, oh saya wajib zakat, saya keluarkan. Nanti dapat lagi, ya nggak masalah. Yang penting dia telah menunaikan kewajiban. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3 syarat ini syarat seorang diwajibkan zakat fitrah. Kemudian pembahasan berikutnya, alladzina yajibu 'alal mukallaf ikhraju zakatil fitr anhum. Siapa yang seorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat atas mereka? Siapa ini? Yang pertama, seorang lelaki kepala rumah tangga, dia wajib menunaikan zakat untuk dirinya. Jelas, untuk dirinya, diri dia sendiri dan istrinya. Wajib, walaupun istrinya kaya. Ada nggak Bapak Ibu? Istri kaya, suami nggak kaya? Ada. Ya, suaminya pengangguran, istrinya dia punya pekerjaan. Kan mungkin begitu. Maka yang kaya siapa? Istrinya. Tapi dalam zakat fitrah, suami tetap harus menanggung zakat istri, walaupun istrinya kaya. Yang berikutnya, anak. Apakah kepala rumah tangga yaitu bapak wajib menanggung zakat fitrah anaknya? Di sini wajib menanggung jika nafkah anaknya ditanggung oleh bapaknya. Saya ulangi lagi, bapaknya wajib menanggung zakat fitrah anaknya jika nafkah anaknya ditanggung bapaknya. Nah sekarang, apakah bapak wajib menanggung nafkah anak? Wajib dengan syarat 1, anaknya miskin. Miskin itu yang nggak punya pekerjaan, seperti anak SD kan belum bisa kerja, itu miskin. Kecuali anaknya sudah besar, dia bisa kerja, ya, dan bisa menghasilkan banyak uang, sehingga dia dianggap kaya. Maka bapaknya, walaupun belum nikah ini anak, bapaknya tidak wajib membayarkan zakat atas anak ini. Dan tidak wajib menanggung nafkah anak ini, karena anak ini sudah kaya. Nah, ini jadi anaknya kaya. Dan yang kedua Islam tadi, Islam. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, orang tua, tadi sudah anak. Jadi anak ditanggung nafkah. Orang tua sekarang, bapak ibu. Apakah bapak ibu wajib ditanggung zakat fitrahnya oleh anak? Jawabannya adalah jika orang tua itu tidak mampu dan si bapak ini punya kelebihan, maka wajib untuk menanggung zakat fitrah bapak dan ibunya. Dengan syarat anaknya mampu. Bapaknya tadi juga dengan syarat bapaknya mampu. Kalau bapak nggak mampu, nggak wajib membayarkan zakat fitrah untuk anaknya. Contoh, seorang kepala rumah tangga cuma punya kelebihan beras 2,5 kilo. Maka bagaimana? Cukup dia zakat fitrah atas nama dirinya. Anaknya enggak. Istrinya enggak. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Kenapa atas nama dia kok enggak atas nama anaknya? Karena urutannya dahulukan dirinya. Setelah itu istri. Setelah itu anak dengan syarat tadi. Setelah itu orang tua. Kalau masih ada lebihan, setelah itu kerabat. Nah, kerabat ini yang ditanggung nafkah. Gimana syarat kerabat ditanggung nafkah? Ini mohon maaf nih, daging semua nih Bapak Ibu. Jadi perlu konsentrasi. Kerabat yang ditanggung nafkah adalah kerabat 1 miskin. Kerabat ini miskin, adik kakak yang miskin.
Yang kedua, kita mampu. Nggak mungkin kita nggak mampu kok nanggung nafkah. Ya, kita mampu untuk itu. Yang ketiga, dia adalah orang yang akan mendapatkan warisan, atau kita yang mendapatkan warisan darinya. Kerabat, adik, kakak saling mewarisi. Tapi kalau cucu perempuan dari anak perempuan, tidak. Cucu perempuan dari anak perempuan, agak sedikit mikir, Pak. Cucu perempuan dari anak perempuan. Kita punya anak perempuan. Anak perempuan itu punya anak, baik perempuan atau laki-laki. Jadi cucu dari anak perempuan, dia tidak dapat warisan dari kakeknya. Kalau dari bapak dia dapat, karena hitungannya anak. Tapi kalau dari kakeknya kan hitungannya cucu. Jadi di sini menanggung nafkah, maka ketika dia saling mewarisi, dia zakat fitrahnya ditanggung oleh kerabatnya, saudaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah dan siapa yang kemudian ditanggung atas zakat fitrahnya. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya? Nah ini kita sekarang santai dulu lah. Hikmah, kalau hikmah kan nggak perlu mikir. Nanti setelah ini kita butuh mikir lagi nih, kaitan dengan batas yang harus kita keluarkan. Hikmahnya adalah satu, membersihkan harta dari hal-hal yang buruk. Karena zakat itu kan hakikatnya mengeluarkan di jalan Allah. Zakat fitrah sama sedekah sunnah, afdol mana Bapak Ibu? Zakat fitrah 2,5 kilo atau 3 kilogram beras, dengan kita sedekah 3 kilo, afdol mana? Afdol zakat fitrah, karena wajib itu pahalanya lebih besar daripada sunnah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, dia dapat pahala, membersihkan hartanya. Yang kedua, membersihkan jiwanya dari perkara-perkara yang mungkin ada ketika dia puasa. Perkara-perkara yang mengotori dia ketika dia puasa. Apa? Puasa cuma perut sama menahan dahaga dan lapar saja. Tidak menahan lisannya, tidak menahan telinganya, tidak menahan matanya. Maka orang yang seperti ini, hakikatnya dia tidak mendapatkan apa-apa ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Nah, cara untuk membersihkan itu diantaranya adalah dengan zakat fitrah. Itu hikmahnya. Yang ketiga, hikmahnya adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena fakir miskin saat itu ketika datang hari raya biasa keliling ke rumah-rumah meminta-minta. Sehingga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan tu'matan lil masakin, untuk memberikan makanan bagi orang miskin. Jadi orang miskin diberikan kecukupan supaya tidak minta-minta di hari raya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mohon maaf, kami wasiatkan kepada diri kami dan Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan anak kita bermental miskin. Om baru pulang nak, minta THR. Ini bermental miskin, meminta-minta. Man sa'alan nasa takatsuran faka'annama yas'alu jamra. Siapa yang banyak meminta-minta, seakan dia meminta bara api. Jadi mentalnya mental miskin. Walaupun mungkin orang tidak punya, tapi punya mental kaya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan berikan kepadanya kecukupan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah zakat fitrah. Berikutnya berapa yang harus dikeluarkan? Nah ini, dan apa yang harus dikeluarkan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus dikeluarkan adalah sa'an min ta'am, satu sok dari makanan. Dari sini jelas, berarti ukurannya satu sok, yang dikeluarkan adalah makanan. Makanan yang seperti apa? Ghalibu kutil balad. Makanan yang
dimakan mayoritas penduduk setempat. Kalau di tempat kita apa Bapak Ibu? Beras. Walaupun ada yang makan nasi jagung, walaupun ada yang makan nasi tiwul, tapi kebanyakan orang-orang di tempat kita makannya adalah beras, nasi, kan gitu. Sehingga kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan apa? Makanan pokok setempat, beras. Yang kedua, ukurannya 1 sok. Nah, tadi sudah kita singgung, 1 sok itu berapa? Jamaah yang dirahmati Allah, 1 sok itu ibaratun an arba'atil amdad, adalah istilah dari 4 mud. Jadi 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu ukuran tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, tangannya siapa? Tangan orang Indonesia sama tangan orang Arab berbeda. Dan tentu tangan orang Arab pun berbeda-beda. Dan ini ukuran tangannya Nabi SAW. Maka tadi ulama berbeda pendapat ketika dibawa takaran ukuran volume kepada ukuran satuan berat. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kecuali di beberapa tempat kayak di Jakarta ada beras hitungannya liter. 1 liter kan begitu. Tapi mayoritas kita menggunakan satuan berat yaitu kilogram. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kurang lebih bisalah sati altar 3 liter kurang lebih, atau tusawi bil wazn, menyamai ketika ditimbang satuan berat 2400 gram, bukan kilogram ya, gram. 2400 gram atau 2 kilo 4 ons. Makanya digenapkan di Indonesia jadi 2,5 kilo. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama tadi karena ukuran takaran kepada timbangan berat. Sehingga saya lupa beberapa tahun belakangan MUI kalau tidak salah mengedarkan surat edaran untuk menganjurkan zakat fitrah itu 3 kilo. Kehati-hatian karena ada yang berpendapat 1 sok itu 2,7 sampai 2,8 digenapkan jadi 3 kilo. Wallahu a'lam bishawab. Madzhab Syafi'i mengatakan 2,5. Kalaupun Bapak Ibu ingin lebih daripada itu, lebih amannya cari selamat 3 kilo. Dan yang 2,5 juga tidak kemudian ditolak. Itu sudah masuk sesuai dengan pendapat dalam madzhab Syafi'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi fenomena yang terus terulang. Apakah harus dengan makanan pokok atau boleh dengan uang? Jamaah yang dirahmati Allah, kita bahas asalnya dulu, nanti baru kontemporernya. Asalnya zakat fitrah itu dengan makanan pokok, asalnya. Karena di zaman Nabi ada nggak alat untuk tukar menukar? Ada emas dan perak, dirham dan dinar. Tapi tidak pernah didengar Nabi SAW dan para sahabat zakat fitrah dengan dinar atau dirham. Tidak pernah terdengar. Namun hari ini gimana? Maka tadi hukum asalnya dengan makanan pokok. Makanan itu kecuali, nah kita bahas, saya baca saja ini pendapat Syekh Mustafa, Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha. Beliau mengatakan, wa madhabul imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, annahu la tujzi al-qimah, tidak boleh mengeluarkan zakat berupa uang. Madhab Syafi'i, nggak boleh zakat fitrah berupa uang. Balla budda min ikhrajiha qutan min ghalibi aqwatin dzalikal balad. Saya segerakan ini Pak, kita selesaikan sedikit. Bahkan yang diwajibkan harus mengeluarkan berupa makanan pokok mayoritas penduduk setempat. Ini menurut madhab Syafi'i tidak sah. Berarti kalau tidak sah, dia mengeluarkan uang, belum dianggap zakat fitrah.
Kata beliau, illa annahu la ba'sa, tapi tidak mengapa, kata beliau, bittiba'i madhabil imami Abi Hanifah, mengikuti pendapat madhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan akan hal itu fi hadil mas'alah fi hadal asr, dalam masalah ini kaitan dengan zaman kita sekarang. Karena orang miskin tidak hanya butuh beras, tapi kadang butuh jajan. Kan begitu, butuh misalkan minyak, butuh sayuran dan seterusnya. Maka disitulah kemudian beliau memandang boleh. Jadi tidak berpatokan dengan madhab Syafi'i, tapi kita alihkan kepada madhab Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saran kami, kalau masih belum mendesak, lakukan sesuai dengan asal hukum asalnya. Kecuali mendesak, maka mungkin kita menggunakan pendapat dalam madhab Abu Hanifah. Ini anjuran beliau. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Kita jeda dengan sholat isya. Setelah sholat isya kita lanjutkan dengan pertanyaan atau mungkin dengan penjelasan sedikit. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ikan itu sulit beli ikan. Kita mulai Bapak Ibu, lanjutkan sedikit. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit kaitan dengan zakat fitrah. Tadi sudah sampai pembahasan berapa yang harus kita keluarkan dan apa yang kita keluarkan. Maka sekarang kapan mengeluarkannya, lalu kepada siapa? Setelah dua pembahasan ini selesai, kita buka tanya jawab. Yang pertama, kapan mengeluarkannya? Maka dalam menunaikan zakat fitrah itu ada 3 waktu. Waktu pertama, waktul jawaz, boleh. Maksudnya boleh itu bagaimana? Dia memiliki pilihan. Yang kedua, waktul afdoliyah, waktu utama. Yang ketiga, yaitu dia haram. Haram bukan berarti dia tidak boleh menunaikan, tetapi sudah tidak lagi disebut sebagai zakat fitrah. Yang pertama itu boleh kapan? 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Biasanya kalau panitia itu kan sudah buka pengumuman sebelum itu, 2 hari atau 3 hari sebelum zakat fitrah. Maka itu jawaz, boleh. Sebagaimana Abdullah bin Umar itu menunaikannya biyaumin au yaumain, sehari atau 2 hari sebelum itu. Yang berikutnya waktu afdol, utama, yaitu kapan? Setelah subuh sampai ditegakkannya sholat id. Jadi sebelum sholat id, setelah subuh sampai sebelum sholat id. Yang ketiga waktu haram, yaitu apa ya? Setelah sholat id. Maka dalam hal ini orang yang ingin mendapatkan waktu utama, namun qadarullah karena dia sibuk sehingga lupa harus segera berangkat sholat id, rupanya ada zakat yang belum dia tunaikan, zakat fitrah tadi, maka dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja lupa, tetapi memang benar-benar lupa karena hal-hal tertentu, yaitu ingin mendahulukan sholat Idul Fitri. Tapi kalau dia sengaja lupa, maka dia berdosa. Berikutnya, setelah kita bahas waktu, kepada siapa? Kepada siapa ini ditunaikan? Ulama berbeda pendapat, apakah fakir miskin saja atau 8 asnaf. Dalam zakat mal itu kan ada 8 asnaf itu. Innamas shadaqatu lil fuqara, ada mu'alaf, ada terlilit hutang, ada musafir, ada fisabilillah dan seterusnya. Apakah kepada mereka? Ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, pendapat yang kuat wallahu alam boleh kepada semua, tapi prioritas fakir miskin. Karena hikmah zakat fitrah itu untuk fakir miskin, agar fakir miskin tidak meminta-minta di hari Id. Jadi hikmahnya adalah supaya tercapai. Jadi dahulukan fakir miskin. Dan ini ya tidak cukup seorang menunaikan ke panitia. Enggak cukup. Harus benar-benar panitia itu menyalurkan kepada yang berhak. Beda dengan amil zakat, karena panitia bukan amil. Kenapa? Kita bahas amil. Kalau orang menunaikan zakat fitrah ke amil, selesai sudah. Bara'atud dhimmah. Apa bara'atud dhimmah? Kewajibannya sudah gugur. Dia nggak dapat dosa. Amil, ini zakat fitrah dari saya. Kewajiban gugur. Perkara amil mau baginya besok, mau baginya bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, terserah. Yang penting sudah menunaikan ke amil, zakat sah. Tapi kalau menunaikan ke panitia zakat, maka panitia zakat kita belum sah sampai panitia zakat menyalurkan kepada yang berhak. Jadi kalau panitia zakat lalai menyalurkannya 2 hari setelah hari Id, yaitu tanggal 3 misalkan, maka panitia zakat itu berdosa karena tidak amanah. Kita bagi orang yang tidak tahu tidak berdosa, tapi zakat fitrah kita belum sah. Zakat fitrah kita belum sah karena panitia itu bertindak sebagai wakil dari kita, bukan sebagai amil. Nah, pertanyaannya, apa bedanya panitia dengan amil? Bukankah panitia itu amil? Panitia itu mirip dengan amil, mirip. Tapi bedanya, amil zakat itu 1, menghimpun zakat tugasnya. 2, menyalurkan zakat. 3, nah ini yang tidak ada nih, memaksa orang yang wajib zakat untuk zakat. Pak, Bapak masuk daftar kami sebagai orang yang harus mengeluarkan zakat, tapi belum terdata nama Bapak di tahun ini. Silakan keluarkan zakat. Kalau tidak, saya hukum. Itu amil zakat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana praktik panitia sekarang di tempat kita ini? Panitia di masjid-masjid atau di musola, dia duduk di kantor atau di masjid, menanti datang orang yang menyalurkan zakat. Setelah terhimpun, nanti mereka menyalurkan. Tidak ada paksaan. Berarti bukan disebut amil. Jadi kalau begitu, panitia berhak nggak dapat zakat fitrah? Karena dia bukan amil. Kalau dia fakir miskin, berarti dapatnya bukan karena panitianya, tapi karena fakir miskinnya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai kita mengambil harta yang kita anggap itu halal, rupanya tidak halal. Itu yang kita khawatirkan. Maka bagaimana caranya? Ada cara sebenarnya di Indonesia ini, daftarkan saja ke Badan Amil Zakat Nasional. Nanti Baznas membuat surat tugas menyatakan bahwa fulan adalah amil zakat. Jadi kalau sudah dapat surat itu, berarti dia resmi ya secara kenegaraan sebagai amil zakat, dan dia boleh mengambil jatah dari harta zakat fitrah. Tapi kalau nggak ada itu, apalagi musiman ya, dia jadi penghimpun zakat ketika zakat fitrah saja. Amil itu bukan cuma zakat fitrah Bapak Ibu, tapi seluruh zakat. Setiap hari dia kerja untuk itu. Jadi pekerjaannya amil zakat di KTP. Kalau itu kan nyambi, apa bahasanya? Nyambi dia, sambilan, sukarelawan, maka disebut lebih tepat disebut sebagai apa? Relawan. Jadi panitia itu lebih tepat disebut sebagai relawan. Jadi nanti bagaimana? Kira-kira ada orang zakat. Berapa nih Pak? Untuk 3 jiwa. Ini berapa jumlahnya? 10 kilo.
3 jiwa itu kan 9. Kalau kita ambil 3 kilo, kita izin ke orang tadi, Pak, boleh nggak yang 1 kilonya untuk panitia? Boleh, 1 kilo untuk panitia. Karena ini sodako mana tadi Pak? Sodako sunnah ya. Ada kan sodako wajib, sodako sunnah. Ini masuknya sodako sunnah. Sodako wajibnya zakat fitrah. Jadi boleh seperti itu. Misalkan uang berlebih, ada yang bayar pakai uang misalkan. Kalau 3 kilo berapa Pak? Anggaplah 15.000. Berarti 15 kali 3 45.000. Ini jumlahnya 50.000 Pak. Boleh nggak yang 5.000-nya untuk panitia nanti, snack panitia, konsumsi panitia? Silahkan. 5.000 kita sisihkan untuk konsumsi panitia. Jadi panitia dapatnya bukan dari zakat karena dia bukan mustahik, tapi dia sukarelawan kecuali dia miskin. Nah, ini kaitan dengan siapa yang menerima, maka belum cukup kalau hanya memberikan ke panitia. Pastikan panitia menyalurkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau tidak, panitia lalai dosa. Kita tahu panitia lalai kok masih nitip ke panitia, kita juga ikut dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali tadi sekali lagi amil. Kalau amil, kita naruh ke amil, ngasih ke amil, itu sudah selesai. Sudah tidak ada kewajiban bagi kita. Sudah selesai, tanggung jawab kita sudah selesai, maka sudah sah zakat kita. Perkara amil mau baginya kapan, itu terserah amil. Karena amil punya bilangan atau jatah tertentu di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian dari apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Kita tutup atau tanya jawab Bapak Ibu. Kita buka tanya jawab mungkin. Sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Kalau zakat kan dijemputkan, tadi dipaksa boleh gitu. Nah, kalau amil Pak ya, untuk amil ya. Tapi kalau relawan ini boleh nggak ngejemput ke rumah gitu? Kalau boleh, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Boleh ya? Maksa pun boleh. Tetapi orang yang dipaksa mau nggak? Karena kan kita orang biasa, tidak memiliki wewenang kecuali dapat mandat dari pemerintah. Sebagaimana Pak Polisi, Pak Satpol PP. Satpol PP, kita orang biasa nggak mungkin menertibkan dagangan, tapi Satpol PP punya kuasa misalkan. Pak Polisi punya kuasa. Nah, dia dapat surat perintah dari pemerintah, dari pimpinan pemerintah untuk itu. Nah, kalau kita tidak dapat itu kan kita nggak punya wewenang dengan, walaupun kita maksa, tapi paksaan itu bukan atas dasar kita punya wewenang, tapi mungkin orang takut sama kita, kan begitu. Dan itu bukan disebut amil zakat. Allah alam bishawab, begitu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu kejadian untuk panitia, jadi kadang anak-anak yang stres, anak-anak. Jadi begitu anak-anak ya, nah, dia terus dikasih juga zakat, dengan dibagi juga dikasih. Nah, itu seperti apa itu Pak Ustaz? Apakah itu sah atau tidak ya? Nah, di situ. Karena ini masih anak-anak, sedangkan zakat kita itu untuk orang dewasa kan, orang yang sudah keluarga. Itu gimana Pak? Baik, pembagian zakat fitrah tidak ditentukan dalam Islam. Mau seluruh, ini namanya kelurahan Pak ya. Satu kelurahan dikasihkan ke satu orang nggak masalah. Satu orang ngasih ke banyak orang juga nggak masalah. Tidak ada ketentuan. Begitu pula memberikan ke dewasa atau ke anak kecil nggak masalah. Yang penting anak kecil itu berhak menerima zakat. Jadi anak kecil dapat zakat berapa? 10 kilo. Taruhlah Pak ya, 10 kilo. Sama anak kecil itu dijual ke ibunya. Bu, beli Bu. Boleh nggak anak kecil itu jual zakat itu ke ibunya? Boleh, karena itu sudah menjadi hak milik dia. Nah, jadi boleh demikian karena dia mustahik zakat. Walaupun biasanya tidak penyaluran itu tidak sesuai dengan tidak sesuai ya, penyaluran itu tidak sesuai, tidak strategis, mohon maaf, tidak strategis. Kenapa? Karena anak kecil nggak butuh beras biasanya Pak, nggak butuh beras, maka mungkin dengan
uang tadi atas dasar dia miskin misalkan. Karena kan anak kecil semuanya miskin kan begitu. Tapi tadi khawatir kalau ke anak kecil yang dia tidak menanggung nafkah, afdolnya kepada kepala rumah tangga yang dia menanggung nafkah. Maka prioritaskan kepada orang yang butuh. Ada anak kecil miskin tapi nggak butuh, maka prioritaskan kepada yang butuh sehingga maksudnya tidak tercapai tadi Pak. Wallahu a'lam bishawab begitu. Jadi kalau hukumnya boleh saja memberikan kepada anak kecil karena dia selagi dia masuk kepada fakir dan miskin nggak masalah. Gitu Pak. Dia sebagai penyumbang zakat itu Pak. Artinya bukan ini ya panitia zakat itu. Dia panitia zakat cuman dengan ini dikasih gitu. Nah, ini bagian kamu. Kamu zakat gitu. Itu. Ya tadi kalau atas nama panitia, tidak boleh panitia mengambil jatah zakat atas nama panitia Pak ya. Kalau atas nama fakir miskin boleh. Jadi tergantung anak itu fakir atau tidak. Kalau anak itu fakir atau miskin boleh. Tapi kalau dia kaya, tapi kan anak kecil jarang ya. Cuman dia ditanggung nafkah bapaknya kan gitu. Maka afdolnya kalau mau ngasih ke anak kecil, prioritaskan anak kecil yang kedua orang tuanya tidak mampu. Karena itu akan bermanfaat kepada untuk kedua orang tuanya. Tapi kalau bapak ibunya mampu, justru mungkin nanti tidak bermanfaat sama dia, bisa dihambur-hamburkan atau mubadir nanti jatuhnya. Wallahu a'lam bishawab begitu Pak. Jadi tidak kalau dia panitia bukan amil Pak ya, maka tidak ada jatah zakat fitrah untuk selain amil kalau dia panitia tadi. Kecuali panitia itu sudah dapat rekomendasi dari Basnas, maka dia boleh untuk mengambil jatah sesuai dengan pekerjaannya. Bukan dia himpun dulu sisanya untuk dibagi, ini juga salah. Kan biasanya kadang-kadang dikumpulkan dulu ini untuk panitia, sisanya dibagi-bagi. Jadi jangan sisanya, tapi setelah dibagi sisanya baru untuk panitia, harus kemudian dibalik. Panitia di sini maksudnya amil zakat. Wallahu a'lam bishawab begitu Pak. Ustaz, mohon bertanya Pak Ustaz. Sebenarnya ada pertanyaan Pak Ustaz, kalau orang yang satu itu kalau orang sholat pakai topi atau tidak itu gimana hukumnya? Ya Pak Ustaz, ada yang pakai topi. Yang kedua itu Topi itu peci Pak ya? Iya, ini. Yang kedua itu mainkan dengan ikan ya. Saya juga cuma dengar aja ikan lele atau ikan patin, itu orang itu manusia itu buang kotoran di situ umpamanya, itu masih halal dimakan atau enggak? Baik. Yang pertama, orang sholat tidak pakai peci, sholatnya sah Pak. Iya. Maksudnya hukumnya apa itu pakai topi ini? Wajib atau sunnah? Baik. Hukumnya mujamalah amamullah, berdandan di hadapan Allah. Tentu lebih afdal. Karena peci kan lebih tampan Pak ya, lebih ganteng kan gitu. Jadi berdandan ketika kita mau sholat itu lebih afdal. Tapi sholatnya tetap sah bagi orang yang tidak pakai peci. Yang nggak sah itu kemarin telah kita bahas, kalau pecinya begini. Jadi kalau sujud dahinya tidak nempel tempat sujud. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i, walaupun menurut pendapat yang lain tetap sah. Satu. Yang kedua, itu namanya hewan jalalah Pak. Jadi hewan yang halal tapi dikasih makan dengan makanan yang najis. Itu kan najis Pak ya. Nah, jadi itu namanya hewan jalalah. Jadi hewan yang halal dikasih makan yang najis. Contoh, misalkan sapi makan kotoran manusia. Misalkan ada yang begitu, maka itu disebut juga jalalah. Jadi bagaimana status hukum hewan ini? Memakannya halal dengan syarat dikarantina terlebih dahulu. Jangan mancing dari kolam itu langsung dikonsumsi. Ini tidak boleh, harus dikarantina. Berapa hari? Tidak disebutkan berapa hari, tetapi ukurannya kira-kira perutnya habis, isi perutnya habis. Jadi dikarantina, kalau dia mengeluarkan kotoran terus 1 pekan atau berapa pekan itu habis kotorannya, maka itu kemudian menjadi halal dan tidak najis. Jadi kalau bahasa fikihnya namanya hewan jalalah. Allah alam bisawab begitu Pak. Kalau dari bahasan tadi berarti memang sebenarnya kan panitia itu punya tanggung jawab besar juga ya Ustaz. Berpengaruh ke dia dan berpengaruh ke kita.
kira-kira kalau seperti itu afdolnya kita bayar zakat ke amil, ke panitia, apa kita langsung? Pertama, yang kedua, banyak kita dengar di masyarakat harus ada apa ijab kabulnya. Nanti kalau nggak ada ijab kabulnya tidak sah. Gimana ya? Baik, yang pertama adalah keutamaan itu kan melihat kondisi. Memang hukum asalnya di zaman Nabi nggak ada panitia zakat fitrah, nggak ada. Karena zakat fitrah itu langsung diberikan orang kepada yang menerima. Jadi langsung, makanya ada kemudian perintah afdol ba'da subuh sampai sholat ditegakkan. Kalau sekarang kita menjelaskan itu, anak-anak hari ini nggak kebayang itu. Kenapa? Karena ke panitia. Sedangkan malam Id sudah dibagikan, nggak kebayang itu. Maka sebenarnya saat itu adalah hukum asalnya langsung. Cuma apakah boleh? Ini mungkin untuk bagaimana bisa meratakan dalam pembagiannya. Jadi di sini tidak ada yang paling utama dan sebagainya, hanya dilihat kondisi, kondisional sifatnya. Karena begini, khawatir saja kalau kita tidak ikut kepada panitia, nanti orang memandang, nah ini sudah beda nih alirannya. Mentang-mentang bukan golongan dia nggak mau ke kita. Nah, khawatir gitu Pak. Khawatir. Untuk menjaga itu maka ke sana. Itu untuk menjaga. Tapi kalau dirasa tidak mengapa, kita mau sendiri supaya bisa lebih mantap. Ini benar-benar fakir miskin, atau mencari waktu utama tadi ba'da subuh sampai sholat ditegakkan, maka itu juga tidak masalah. Allah bisa begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya ijab qabul. Iya. Adanya ijab serah terima itu adalah setiap serah terima itu harus ada ijab qabul. Tapi ijab qabul apakah mesti saya serahkan? Kemudian saya tidak mesti. Kenapa? Karena ada akad-akad tertentu yang ijab qabulnya dikembalikan kepada uraf, kebiasaan. Jadi kalau orang memandangnya itu memberi, maka sudah dianggap memberi. Jadi kalau ada orang bawa karung ke panitia zakat, insya Allah sudah jelas dia mau zakat. Walaupun kalau mau dikatakan saya beri, saya terima, tidak masalah. Tapi kalau kita harus saya beri, saya terima, nah ini mewajibkan, itu perlu ada kemudian penjelasan tambahan berkaitan dengan itu. Kecuali kalau di situ ada perkara yang lain yang bisa memalingkan itu. Contoh, ini panitia zakat fitrah, panitia fidyah, panitia zakat mal, dan di satu tempat. Satu orang yang kemudian menghimpun, maka perlu dijelaskan. Ini zakat fitrah, fidyah atau mal? Oh, ini zakat fitrah. Tapi kalau tulisannya panitia zakat fitrah, misalnya ada di sini, Pak, insya Allah orang ke situ ya tidak perlu. Tidak perlu bukan berarti tidak wajib. Kalau mau silahkan, ya bukan tidak. Kalau mau silahkan, tapi tidak wajib. Karena ijab qabul itu dengan uruf. Contoh begini Bapak Ibu, jual beli. Jual beli itu kan saya jual, kamu beli kan gitu. Saya beli, saya menjual. Itu kan hukum asalnya. Tapi kita tanya, berapa ini? 10.000. Nih, saya bawa. Enggak ada saya beli. Nih, saya bawa ya. Itu maksudnya saya bawa ya, saya beli. Dan itu sudah menjadi uruf kita. Contoh, kita diem saja bisa terjadi jual beli. Buka HP, check out, datanglah tripod Pak ya. Contoh. Nah, ini kan jual beli, kita diem nggak ngomong. Maka di sini kembalikan kepada uruf, kecuali kalau tadi ada hal-hal yang kira-kira samar, maka harus ada akad yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita langsung ke orangnya, perlu disebutkan nggak bisa pastikan saya? Nggak perlu Pak, karena khawatir membuat dia sakit, tersinggung. Pak maaf Pak, ini ada rezeki, silahkan. Karena zakat fitrah itu yang penting niat, tanpa harus melafalkan. Kecuali ke panitia, biar panitia nanti tahu, Pak ini zakat fitrah ya, bukan fidyah. Biar nanti panitia tahu ini nyerah baginya ke siapa. Tapi kalau kepada langsung orangnya, ya sampaikan, maaf Pak ini ada rezeki, mohon diterima. Lihat kita untuk zakat fitrah nggak masalah. Jadi tergantung niat, tergantung dari niat. Contoh begini, kita salah ngucap, Pak ini mohon maaf ini zakat mal. Niat kita zakat fitrah. Zakat fitrahnya sah, walaupun ngomongnya beda, karena al-ibrah
niat itu ibrohnya dengan kolbu, dengan hati. Jadi kalau hatinya niatnya zakat fitrah, yang muncul zakat mal, maka tetap sah zakat fitrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup lagi nggak terlihat? Kalau dari awal gitu Pak, 15 hari bulan Ramadan lepas 10 hari bayar itu boleh nggak gitu? Baik, ada ulama yang mengatakan 7 hari sebelum itu boleh Pak, 7 hari. Boleh. Tetapi wallahu a'lam, memang ada yang kemudian agak longgar tadi, tapi wallahu a'lam lebih amannya, namanya zakat fitrah kan kaitan dengan Idul Fitri. Nah, hikmahnya nggak ketemu kalau dia ngasihnya 15 Ramadan, sudah habis duluan sama fakir miskin. Kan begitu. Maka afdolnya ya serahkan itu 2 hari atau bahkan tadi setelah sholat subuh. Tapi yang ngambil kan panitianya, yang ini bukan dikasih. kalau itu sah Pak, sah, boleh. Kenapa? Karena panitia kan wakil kita. Kita ngasih sekarang saja sah. Panitia buka apa namanya itu Pak? Buka apa? Penerimaan zakat fitrah sekarang sah. Sah, silakan zakat fitrah. Tapi nanti kalau dia sudah zakat fitrah, rupanya istrinya hamil jam 5 tanggal 30 Ramadan nambah 1 lagi kan gitu. Tadi sudah kita bahas. Tapi kalau kemudian ada yang meninggal anggota keluarganya, mau dia ambil lagi juga silahkan. Kalau nggak malu kan begitu Pak. Tapi secara hukumnya sah. Kenapa? Karena panitia wakili kita. Jadi sekarang buka silahkan, nggak masalah. Secara hukum fikih sah. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan Pak, tapi panitia walaupun terima sekarang, baginya tetap kalau bisa 2 hari, 1 hari atau malam Idul Fitri, supaya hikmah dari zakat fitrah itu tercapai. Demikian mungkin Bapak Ibu, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah berikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.